materi yang sangat dinanti, yaitu tentang healing forest-nya itu sendiri, baik dari sisi ilmiah, medis, maupun dari psikologis klinis. Kita lanjut ke Pak Dr. Hikmat Ramdan, Ersud MSI. Beliau berasal dari Sekolah Tinggi dan Teknologi Hayati ITB. Beliau akan membahas tentang healing forest. Beliau berasal dari S1 hingga S3-nya dari ITB. Jadi beliau ini ITB banget. Beliau kelahiran Garut. Saya pernah operasi pengamanan bersama Pak Hikmat Ramdan pada tahun 2003. Waktu dan tempat kepada Pak Hikmat. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen, juga dari Pemda Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian rekan-rekan yang lain yang saya hormati. Mohon maaf saya tidak hafal satu-satu. Dan para peserta webinar kali ini, saya mungkin akan menyampaikan ada beberapa hal pokok tentang masalah healing forest. Jadi Pak Ardi, jangan sampai orang masuk hutan itu dianggap healing gitu loh. Sehingga efek yang ini yang harus kita pahami. Jadi di dalam suatu pendekatan keilmuan ada 3 hal yang harus kita tempuh. Pertama, kita pahami tentang filosofisnya. Yang kedua adalah tentang terminologi. Dan bagaimana yang ketiga, ini adalah tentang praktek ya, tentang praktek daripada keilmuan tersebut. Gitu. Nah ini yang saya akan akan coba menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan healing forest itu sendiri. Dan perkembangan saat ini, hutan untuk kesehatan ini, pertama dari sisi akademik, ini sudah menjadi satu mata kuliah khusus di Institut Pertanian Bogor. Itu kodenya 6, hutan dan kesehatan manusia. Jadi ada kajian khusus yang dilakukan oleh Pak Hutan dan Lingkungan ITB tentang hutan dan kesehatan manusia. Ini mata kuliah baru nih, kebetulan baru beberapa hari yang lalu saya ngajar tentang masalah healing forest ini. Yang kedua dari sisi kebijakan tadi yang disampaikan oleh Bu Kasubdit, juga pada saat ini kita sedang melakukan proses untuk menyusun RSNI, hutan wisata untuk kesehatan, ya, untuk kesehatan yang nanti akan lagi dibahas di Pustanling untuk jadi RSNI dan jadi SNI. Karena pendekatannya begini, yang namanya metodologi itu harus terukur. Nah, ini artinya tinggal kita bagaimana menyiapkan instrumen untuk melakukan implementasi daripada metodologi ini. Gitu ya. Nanti saya akan terangkan bedanya healing forest dengan forest healing itu apa. Dan kenapa ini misalnya dibangun oleh orang-orang yang bergerak di forestry. Ya. Dilanjut, sorry Pak. Papernya. Oke, lanjut aja. Lanjut aja ini. Nah, ini Pak. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi saya merangkum ya. Yang namanya healing forest itu sesungguhnya secara filosofis begini. Kita ini manusia ini adalah ecological being. Makhluk ekologis yang sepanjang hidupnya itu akan selalu berkaitan dengan ecological space. Ruang-ruang ekologis. Entah itu dalam bentuk penyediaan pangan, regulasi, dan lain sebagainya. Termasuk misalnya kita nggak pernah yang namanya hidup ini mengganti H2O dengan senyawa yang lain. Atau misalnya oksigen gitu loh. Gara-gara misalnya moderator ini punya Ferrari, oksigennya ganti jadi CO2 dari knalpot. Itu tidak pernah dilakukan. Nah inilah yang salah satu hal yang penting secara filosofis.
Healing forest itu adalah how to connected people to the nature. Itu kuncinya. Jadi kita harus paham dulu, ya. Jangan misalnya kita bicara tentang healing forest, nggak paham tuh teorinya. Jadi ada teori yang namanya biofilia. Teori biofilia ini berkembang sejak tahun 70-an. Di mana artinya manusia sebagai makhluk ekologis selalu merasa berconnecting dan berafiliasi dengan nature. Itu. Nah, bagaimana sesungguhnya healing forest dilakukan? Bapak Ibu lihat yang kanan sebelah atas. Jika 5 panca indera dalam kondisi nyaman dan kita berada di dalam site hutan, Anda merasa nyaman. Disitulah sesungguhnya kenyamanan itu yang akan menjadi pintu masuk ke dalam apa yang disebut misalnya kenyamanan, stres, dan lain sebagainya dari situ. Jadi kuncinya, apa yang kita lakukan ketika di dalam berada dalam hutan? Pertama adalah kita harus memiliki tujuan. Tujuannya apa? Healing. Ya kalau Pak Ardi misalnya masuk ke hutan tujuannya kerja, untuk pengamanan nggak dapat healingnya, malah tambah stres, Pak. Jadi yang namanya healing itu harus pertama harus tujuannya healing. Jangan misalnya tujuannya kerja, lihat HP macam-macam, ada perintah atasan, stres juga kita. Itu. Jadi yang namanya healing itu nggak ada cerita kita itu tidak punya tujuan, itu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak orang masuk hutan ditanya tujuannya apa, jalan-jalan. Dia nggak ngerti itu ya. Jadi ketika kita tujuannya tahu, makanya kita akan lebih memahami apa yang kita lakukan. Itu. Jadi yang gambar saya yang kiri atas itu punya makna yang luar biasa. Pertama adalah orang dengan pohon itu adalah how to reconnecting people to nature. Bagaimana reconnectingnya? Itu dengan 5 tadi. 5 panca indera harus to connected, to be connected to nature. Jangan salah satu di antara yang 5 panca indera itu mendapatkan ketidaknyamanan. Misalnya kita lihat hutan, udara bagus dan sebagainya. Tiba-tiba Pak Ardi lihat misalnya kebakaran hutan, stres kita. Jadi 1 di antara 5 kalau terjadi masalah itu nggak nyaman kita. Nggak dapat namanya healing itu di situ. Nah, yang selanjutnya adalah how to make activity. Activity-nya itu 5. Ini yang disebut kalau saya adalah 5 invitation by nature. Jadi invitation by vegetation. Orang ini lihat Bu Ida ini meluk pohon. Berarti kalau masuk hutan pernah meluk pohon nggak? Saya yakin jarang kan, itu ya. Jarang, coba itu. Karena yang namanya ketika kita meluk pohon, pohon itu mengeluarkan senyawa yang disebut dengan phytoncide. Jadi phytoncide itu memberikan relaksasi pada kita. Gitu. Nah, kemudian adalah invitation by air. Hirup udara segar yang sebesar-besarnya. Di situ. Kemudian invitation by water. Konekti tubuh kita itu dengan water yang menurut kita itu bagus, gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah invitation by soil. Nah kemudian yang terakhir Pak Ardi, berteriaklah di dalam hutan untuk release your emotion. Ini adalah sesuatu yang memang saya teliti sejak tahun 2017 sampai 2019. Jadi, saya meneliti healing forest itu di dalam konteks 2 tahap. Pertama adalah bagaimana mengidentifikasi spot-spot di dalam kawasan hutan yang memiliki healing services. Itu yang dulu penting. Jadi jangan sampai misalnya kita beraktivitas tidak sesuai dengan kriteria untuk healing forest.
Apakah boleh healing forest misalnya di daerah yang terbuka, yang panas? Tubuh kita itu hanya kemampuannya 24 atau 25 maksimal untuk menerima suhu. Di atas itu, kita melakukan adaptasi dengan menggunakan air conditioning dan lain sebagainya. Baik, dilanjut Pak. Ini pengantar nih, baru pengantar nih Pak Ardi. Lanjut. Nah ini, tadi yang saya sampaikan. Filosofisnya adalah begini. Jadi kita kalau bikin konsep keilmiahan harus tahu filosofisnya. Kita juga harus tahu terminologinya. Dan yang ketiga adalah kita harus tahu tentang bagaimana teori ini dipraktekkan. Jadi selama ini orang menganggap bahwa forest bathing atau misalnya Shinrin-yoku itu adalah terkait dengan masalah terapi di dalam hutan. Tapi ini ada agak sedikit beda. Saya di dalam healing forest adalah menentukan, mengidentifikasi healing forest spotnya dulu. Nah, dan di dalam dan di dalam setelah kita menentukan spotnya baru beraktiviti, gitu kan? Nah, artinya di sini adalah healing forest itu adalah connected to nature, itu adalah filosofisnya. Jadi tidak banyak kita cerita yang namanya healing forest itu bukan family gathering rame-rame dalam hutan. Bukan. Jadi adalah bagaimana kita mendorong orang itu lebih terkoneksi. Makanya saya selalu bawa orang yang mau healing, itu jaraknya itu 1,5 minimal sampai 2 meter. Karena kalau di bawah 1 meter dia ngobrol Pak Ardi. Di luar masalah pandemi COVID gitu loh. Jadi lebih dorong kita mereka itu lebih connected dengan nature-nya daripada misalnya ngobrol-ngobrol. Itu. Ini yang jadi jangan sampai bahwa kita melakukan healing ngobrolnya terlalu banyak, itu salah itu. Ya. Kemudian tadi terminologinya adalah forest site which provide healing forest, healing services. Kita tentukan mana di antara misalnya di cagar biosfer ini yang memang cocok. Jadi semakin cocok, semakin baik tentunya value-nya dia akan semakin tinggi. Itu. Nanti saya cerita bagaimana kaitan antara stres, COVID, dan juga healing forest. Ini faktanya udah ada. Malah pesertanya udah ada di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita merasakan nyaman 5 panca indera kita sama satu gerak. Gitu ya. Satu gerak ini. Jadi misalnya kalau misalnya 5 panca indera udah oke, jalan pun itu jangan jauh-jauh Pak Ardi. Jangan jalan 5 kilo. Jadi yang namanya healing forest tidak boleh memberikan efek sakit pada kita. Kita mau sehat tapi misalnya kita jauh jalannya 50 kilo, 10 kilo, jalannya nanjak, itu nggak boleh. Itu loh. Nah ini beberapa riset yang saya lakukan, itu maksimal itu 500 meter itu. Nggak jauh-jauh itu, 500 meter dan posisi itunya itu landai. Gitu. Nah makanya setelah kita melakukan mengidentifikasi healing forest site, yang selanjutnya kita melakukan activity, pada tahap selanjutnya adalah bagaimana kita mengukur health response. Respon kesehatan itu harus diukur. Jadi jangan misalnya kita, oh ini segernya, secara kualitatif, nggak gitu. Ini saya ada satu alat nih, satu alat yang namanya Smart Pulse. Dia bisa untuk mengukur dari pulse yang terjadi di kita, dikonversi menjadi ukuran stres. Jadi bukan cerita lagi apa yang saya lakukan tentang healing forest mulai daripada menentukan lokasinya sampai mengukur respon kesehatannya itu terukur dengan alat yang khusus. Itulah. Jadi jangan merasa wah mungkin menurut saya sejuk, tapi menurut Pak Ardi misalnya agak panas. Itu nggak fair secara akademik. Nah ini yang perlu kita lakukan. Lanjut Pak. Nah ini tadi saya sudah bicarakan bahwa ada healing forest. Jadi healing itu kalau menurut saya sih dia adalah mungkin bisa dikategorikan sebagai wisata alam khusus. Karena punya tujuan. Satu punya tujuan, treatmentnya juga lain. Nah kalau yang sebelah kanan itu,
tugas kita ini adalah bagaimana kita menentukan site-site yang cocok untuk healing forest. Dan mungkin nanti teman-teman dari kesehatan sama psikologi itu yang nanti yang akan mengukur sesungguhnya. Jadi saya itu di PJLWA dengan Pak Nanang itu ada juga timnya, tim dokter dan juga tim dari psikologi. Makanya saya berani juga untuk menyatakan bahwa konsep ini menjadi salah satu bentuk pendekatan kesehatan dengan tadi kita memahami filosofisnya, mengerti terminologinya, dan bagaimana kita mempraktekannya. Baik, lanjut, Bu. Pak, siapa ya? Lanjut. Nah, ini nih, sederhana kan? Jadi pertama adalah kita mengidentifikasi. Jadi identifikasi Pak Ardi, berarti kan orang GIS itu kan luas tuh, ya kan? Nah, tentunya ini membuktikan membuktikan bahwa di dalam penentuan kita menggunakan instrumen-instrumen penginderaan jauh. Kecuali kalau lokasinya kita udah tahu nih, sejuk dan sebagainya. Kalau misalnya areanya luas nih, kayak tadi misalnya di Cagar Alam Betung Kerihun, ya kita gunakan satelit dulu. Satelit gunakan yang detailnya. Kemudian saya selalu menggunakan sudah ada itu diukur. Parameternya itu diukur, temperatur, relatif dan sebagainya. Nah, ini ada saya punya satu alat. Jadi maaf saya coba ini satu alat nah ini kelihatan ya, ini adalah satu alat multimeter. Alat multimeter ini bisa mengukur temperatur, bisa mengukur relative humidity, bisa mengukur light intensity, kemudian noise, dan kalau misalnya slope itu diturunkan dari pendekatan spasial. Kemudian wind velocity. Ini adalah alat untuk mengukur parameter fisik lingkungan yang bisa mempengaruhi terhadap environmental parameter ini. Jadi ketika kita sudah mengukur parameter tadi, termasuk saya selalu menggunakan ini adalah kamera thermal. Jadi bisa dengan kamera thermal ini, ya kita bisa melihat berapa sesungguhnya sebaran daripada termometer suhu yang ada di wilayah tersebut. Nah, jadi setelah selected dipilih spot healing forest-nya baru melakukan activity. Activity-nya apa? Ini yang disebut dengan forest bathing tadi. Jadi forest bathing ini, kalau menurut saya, ini adalah kegiatan yang harus dilakukan, yang terkait dengan masalah healing. Dan inilah yang memang biasanya healing forest activities ini adalah domainnya teman-teman di kesehatan dan psikologi. Bagaimana orang itu rileks dan lain sebagainya. Gitu. Nah, tetapi kalau pengalaman saya, ya, ketika kita melakukan aktivitas di dalam selected HF spot udah ketemu, kita tentunya akan mempercepat masalah itu. Itu ya. Nah, kemudian ada beberapa respon daripada partisipasi yang harus diukur. Ini kalau misalnya mau mengadakan riset, ya, pressure, heat dan lain sebagainya. Nah, ini yang contohnya ya, alat ukur untuk mengukur stres tadi, dan hasilnya kita bisa mengukur bagaimana sesungguhnya posisi daripada physical stress, mental stress, kemudian stress score, ya, dan ketahanan kita terhadap stres. Lanjut. Lanjut, Pak. Halo. Nah, ini adalah parameternya. Saya parameternya ngambil, bukan sembarangan tuh. Ngambilnya dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Jadi ruang di dalam rumah sakit itu banyak. Gitu. Yang diambil salah satunya adalah ruang perawatan dan ruang pemulihan.
konteks inilah yang tadi yang kita jabarkan dengan pendekatan keilmuan kehutanan. Ini hutannya ada di mana nih? Site yang cocok untuk healing forest. Gitu. Itulah Pak Ardi. Ceritanya itu. Jadi yang parameter yang tadi ditentukan, acuannya adalah ini. Itu. Kecuali yang bawah tadi. Lokasi, data sampai landai, kemudian indeks vegetasi sedang sampai rapat. Kalau terbuka, saya kira itu menyangkut masalah panas, gitu ya, suhu. Lanjut Pak. Nah ini lanjut saja. Ini contoh yang lokasi kita di Ciremai, di Taman Nasional Gunung Ciremai. Dilanjut Pak. Nah ini adalah salah satu prosesnya. Jadi ketika kita itu, saya memang hobi main layangan Pak, layangan digital ini. Jadi untuk mempermudah nih Pak Ardi, mempermudah mendetifikasi wilayah, kita terbangkan drone, identifikasi, olah, ya. Kemudian dari situ kita akan ketahuan, karena dari drone itu ada kontur, ada tutupan lahan, ada kita bisa gunakan GRVI untuk menentukan NDVI. Nah dari situ kita udah bisa ketahuan kira-kira lokasinya di mana, gitu ya. Lanjut. Lanjut Pak, Bu. Nah ini terus lanjut aja. Lanjut. Lanjut. Nah ini adalah salah satu contoh penggunaan kamera thermal. Jadi kamera thermal ini sangat membantu bagi saya untuk mendeteksi wilayah-wilayah site mana di dalam hutan ekosistem, ya, dalam ekosistem hutan itu yang bisa dilakukan itu. Jadi ini yang kita menggunakan kamera thermal. Lanjut. Nah ini adalah lokasi tadi. Jadi kalau kita lihat lokasinya itu yang warna dibatasi oleh warna hijau, warna putih, dan treknya itu di dalam ini ada jalan, ada trek, ya. Dan kalau kita lihat, ini adalah lokasi yang salah satu lokasi yang ideal untuk melakukan healing forest. Jadi Bapak Ibu kalau masuk ke lokasi ini Pak, itu ini terjadi stabilisasi mikroklimat dari pagi sampai sore. Itu. Jadi itu yang ternyata yang membantu bahwa kita ini terkoneksi itu lebih bagus. Cuman di dalam lokasinya ini ada lokasi yang 5 tadi. Invitation by vegetation, by air, kemudian water, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah ini beberapa tahapan ya. Ini saya kira nanti lanjut aja deh waktunya. Lanjut juga. Nah ini contoh yang tadi, invitation by vegetation dan lain sebagainya. Lanjut Pak. Lanjut. Nah ini adalah salah satu contoh before and after healing forest. Jadi di situ terjadi dinamika perubahan. Salah satunya adalah dari respon respon dia stres. Nah ini saya sedang mempelajari ada kurang lebih 60 jurnal 2021 yang menyatakan hubungannya antara COVID dengan stres. Dan intinya dia menunjukkan ada korelasi. Stres menjadi salah satu simptom daripada COVID. Nah, saya lagi mencoba baru 1 orang yang mantan penyintas COVID masuk ke lokasi tadi dan dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam dia sudah pulih kembali. Itu ya, udah bisa beraktivitas kemana-mana. Tapi ini saya belum bisa clear karena mungkin perlu juga tambahan sampel untuk menentukan keabsahan datanya. Tapi yang pasti bahwa ketika kita stres itu menjadi simptom daripada daripada penderita COVID. Jadi kalau misalnya kita lebih tenang, kayaknya stresnya itu lebih terkendali. Lanjut. Nah ini perkembangan selanjutnya ada yang bisa juga dengan parameter tadi.
kita bisa membuat sebetulnya yang disebut dengan virtual healing forest. Teknologi berkaitan dengan ini sudah ada, ya. Jadi bisa jadi untuk orang-orang yang tidak bisa masuk ke hutan atau terlalu jauh, kita bisa mendesain dalam bentuk teknologi virtual healing forest. Lanjut. Nah, jadi sebagai penutup, jadi healing forest itu adalah bagian daripada nature therapy. Yang namanya nature therapy itu banyak, mulai herbal, tadi yang seperti disebut dan lain sebagainya. Cuman healing forest itu karakteristiknya pertama adalah dia punya tujuan yang jelas. Jadi bukan cuma masuk ke hutan Pak Ardi, kan nggak dapat healingnya kalau nggak ada tujuan. Terus yang kedua, dilakukan pada ruang ekosistem yang telah diukur. Ini penting. Misalnya tadi di dalam luasan cagar biosfer yang ada, ini lokasi untuk healing forest itu di mana aja. Itu jangan sampai misalnya kita tiba-tiba dekat dengan lintasan daripada misalnya kendaraan. Karena yang namanya healing itu nggak boleh lebih daripada 50 desibel. Itu yang kriteria parameter tadi. Yang kedua adalah HF ini memberikan respon kesehatan bagi tubuh yang lebih baik. Jadi jangan sampai misalnya kayak kita ini yang mungkin perlu rekan-rekan dari pengelola kawasan mendefinisikan kembali hiking, sport, healing dan lain sebagainya. Kalau saya meyakini bahwa ketika kita orang melakukan healing, jangan bikin dia tambah capek, jangan dia bikin tambah pain atau sakit. Itu nggak capek yang namanya healing. Terus yang keempat itu adalah reconnecting people to nature. Itu yang lebih diutamakan. Saya kira itu mungkin ada sedikit, mungkin sekitar 3 menit lah ada video ya, silakan. Nah ini, balik lagi. Nah ini Bapak Ibu hafalin aja yang ini Pak. Saya udah bikin ringkasannya nih. Jadi yang healing forest itu adalah environment make 5 cents uncomfortable. Jadi lingkungan itu membuat site-nya itu membuat lingkungan kita ini merasa lebih nyaman. Yang kedua, ada 5 nature invitation. Jadi seperti halnya kita masuk ke dalam sebuah undangan, ya kita diikutin aja. Kalau misalnya ada vegetasi, udahlah vegetasi itu kali-kali misalnya kita dekatin, kita peluk, tarik nafas, sehingga phytoncide chemicalnya dia dapat. Itu. Coba deh, nanti habis ini dicoba. Kemudian tadi hirup udara yang bersih, koneksi dengan water, soil, dan release emotion. Tapi release emotion ini jangan pada yang datar. Jadi Pak Ardi cari yang menurun, kayak lembah, yang lembah itu ditutupi oleh vegetasi. Sehingga ketika kita berteriak, itu tidak akan ada efek balik. Itu loh. Juga teriak dan sebagainya. Dan prinsip yang terakhir adalah reconnecting people to nature. Nah mungkin ini bisa saya yakin untuk memberikan penguatan terhadap konsep healing forest ini, saya bikin satu short movie yang mungkin bisa kita lihat dan ini menjadi bagian penutup dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Silakan. Saat ini saya sedang berada di Kampung Pasundan Cisamaya, Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Jadi setelah saya ukur lokasi yang di TNGC ini luasnya kurang lebih 4 hektar yang dikerjasamakan dengan koperasi Desa Cisamaya ini. Bahwa bagai vegetasi yang ada di sini juga lanskap yang kita lihat ini menunjukkan sesuatu yang sangat indah untuk kita mulai daripada bagaimana kawasan ini memiliki tutupan vegetasi yang itu dari sana cukup rapat, karena vegetasi yang cukup rapat ini dia memberikan perlindungan terhadap mikroklimat yang ada di bawah dan sekitarnya. Kita ketahui ketika kawasan ini terpelihara dengan baik, maka fluktuasi mikroklimat seperti halnya suhu dan lain sebagainya
itu bisa dikendalikan dan dikontrol sehingga tidak lebih daripada yang diinginkan. Di lokasi ini kita bisa melihat kerimbunan daripada vegetasi pohon yang ada di daerah spot. Jadi kadang-kadang kita kalau melihat suatu vegetasi ya, itu Pak Ardi coba di kiri kanan bolak-balik itu akan memberikan relaksasi tuh mata itu. Jadi kanan kiri gitu kan. Itu salah satu treatment yang kadang-kadang kita nggak pernah lakukan tuh. Jadi sambil duduk kita lihat kiri kanan tuh itu asik tuh. Nah kali-kali misalnya kalau misalnya perlu peluk pohon ya peluk pohon. Ini saya sering kalau misalnya ke dalam hutan itu ya kalau pohonnya aman sih ya, pohonnya aman nggak, misalnya kayak pinus ini kan aman aja nih dipeluk itu. Jadi sambil meluk pohon kita tarik napas keluarin gitu loh. Itu mungkin di dalam fairing kita atau dada kita itu akan merasa lebih enak, lebih nyaman dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah saya lihat di dalam berbagai literatur ilmiah, yang namanya pohon itu dia mengeluarkan phytoncin. Jadi phytoncin itu memberikan relaksasi terhadap orang yang menghirupnya. Nah kemudian yang ini adalah invitation by land. Itu. Jadi misalnya bukan kali-kali lah, seringkali kalau misalnya lokasinya aman, kita buka kaki kita itu. Dengan si dalam-dalamnya. Rasakan bagaimana tubuh Anda berconnecting Ini waktu dari untuk Pak Ramdan 32 menit. Karena paling penting, salah satu paling penting dari presentasi pada hari ini. Dan ini cocok untuk. Nah ini perhatikan nih. Jadi ekosistem ada yang kalau kita lihat tuh ada ekosistem yang menurun ke bawah tuh landscape-nya. Nah, itu ditungguin pohon-pohon kayak gitu. Dan di situ apa arti di atasnya itu kita teriak sekeras-kerasnya tuh. Emotion your relation gitu loh. Release your emotion-nya. Nah itu kan nggak balik lagi coba suaranya. Sekali lagi. Baik, itu release emotion yang dilakukan pada saat healing forest. Yang ada di dalam telaga sumber mata air ini. Jadi kita celupkan air di sini ya. Nah, ini kalau ketemu mata air atau misalnya aliran mata air, ya rendam aja lah di situ beberapa menit gitu. Ya, sambil kalau misalnya ada, bagusnya ketika kita merendam kaki, itu kita lihat landscape-nya. Itu akan memberikan sesuatu kenyamanan, ketenangan yang luar biasa bagi tubuh kita. Oke, itu ada selesai. Kemudian sesudah yang kita ukur, bisa jadi kalau misalnya untuk itu kita ngukur misalnya kandungan oksigen di dalam darah kita, kemudian tekanan darah itu. Dan saya sering kali kalau misalnya ke manapun ya, nah ini adalah alat ukur tadi, alat ukur stres. Nah ini alat ukur stres Pak Ardi. Tuh, jadi kalau misalnya punya ini bisa kita mengukur alat ukur stres ini. Nah ini saya pernah berkonsultasi itu dengan Pak Dr. Hendro itu tentang masalah penggunaan alat ini. Ternyata cukup valid juga. Normal, good, baik. Jadi hasilnya bisa misalnya physical stress, mental stress, dan stress score yang harus dilakukan. Stress score-nya adalah 1 dari 100 dan stress ujiannya. Informasi ini bisa juga Terima kasih Pak Hikmat Ramdan. Oke, makasih banyak. Ada 5 hal penting yang paling sebagai syarat dari healing forest. Invitation by vegetation, invitation by air, invitation by water, invitation by land,
release your aim. Dengan 5 indikator tadi, kita bisa mendapatkan manfaat dari healing forest. Dan yang paling utama, jangan sampai kita capek ketika melakukan healing forest. Bukannya healing forest, tapi kita bisa jadi lebih sakit dari sebelumnya. Oke, kita lanjutnya ke sisi medis, akan dibawakan oleh Bapak Dr. Harisang, Master Kesehatan. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, yang sebelumnya juga Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu. Beliau akan membahas healing forest dari sisi medis. Beliau menyelesaikan S1 dan S2 di Universitas Sriwijaya. S2 saya di UGM. Dan tempat dipersilakan, Bapak. Kamu tulis apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati Bupati Kapuas Hulu atau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang hadir pada hari ini. Bukan main, saya banyak dapat ilmu hari ini, terutama mendengarkan ilmu yang beliau sampaikan ya. Jadi sekarang sebenarnya saya harus membahas mengenai forest healing dari sisi dunia kedokteran ya. Sebenarnya tidak tadi sudah diungkap tuntas bagaimana sebenarnya forest pengaruh positifnya terhadap kesehatan, baik psikologi. Nah, sebenarnya hanya satu yang yang dipengaruhi oleh forest healing ini, ya, ada di otak kita tuh punya glandula pituitari ya, dia yang mempengaruhi pengeluaran hormon dan lain-lain. Nah, itu yang sebenarnya dipengaruhi, ya. Dan hasilnya memang forest healing mempengaruhi glandula pituitari kesehatan kita secara umum. Ya, saya karena kesibukan saya tidak banyak membaca, saya hanya membaca satu jurnal saja. Jadi ini merupakan suatu systematic review dengan judul The Psychological and Psychosocial Effect of Forest Therapy. Ya. Jadi ini ada beberapa jurnal sebenarnya yang mereka kumpulkan, lalu mereka buat suatu systematic review. Ya sudah, saya baca satu ini aja. Dan saya pikir dengan satu ini saya sebenarnya sudah bisa mengambil kesimpulan ya. Walaupun sebenarnya ke dunia kedokteran sangat luas, tapi saya hanya bisa mengungkapkan satu penyebab saja kenapa forest healing ini mendukung dalam proses kesehatan. Nah, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa lingkungan perkotaan berdampak negatif pada keadaan kesehatan fisik dan mental. Ini disebabkan oleh stresor perkotaan seperti peningkatan tingkat kebisingan, tingkat kecepatan yang tinggi, dan polusi yang merajalela. Selain itu, tinggal di lingkungan yang dominan dalam gedung meningkatkan tingkat stres. Ya. Jadi sebenarnya bisa dibalik. Kalau orang kota yang selalu di gedung, dia kepengennya ke hutan. Tapi orang yang di hutan, mungkin dia lebih nyaman juga kalau dia pergi ke arah beton. Tapi itu belum ada. Saya belum lanjut. Pasti sudah ada penelitian. Saya belum. Suara saya kedengaran ya? Nah, siapa Pak? Coba agak putus-putus. Bentar. Atau saya matikan saja kamera saya ya, supaya dia lebih lancar. Kameranya.
Halo, 1, 2, 3. Jelas nggak suaranya? Atau malah menghilang ya? Hilang, Bang. Terdengar Pak, aman. Saya lanjutkan. Kedengaran ya? Jelas Pak. Oke, matiin kamera. Ada bukti ilmiah yang berkembang bahwa terapi hutan adalah metode pengelolaan stres yang hemat biaya dan juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Konsep terapi hutan pertama kali dikembangkan oleh Badan Kehutanan Jepang pada tahun 1982, di mana ia dikenal sebagai Shinrin-yoku. Tadi sudah banyak dibahas. Nah, di Roma kuno adalah hal biasa bagi orang untuk sesekali mengunjungi daerah hutan untuk mengatasi kemacetan kota. Konsep terapi hutan saat ini dikembangkan di Jepang yang diterjemahkan menjadi forest bathing. Konsep ini dikembangkan oleh Badan Kehutanan Jepang pada tahun 82 dan kini telah menjadi praktek umum di Jepang. Nah, ini yang saya maksud dengan bagaimana stres dari tubuh kita. Ya, jadi di otak itu ada yang namanya glandula pituitary. Dia mengeluarkan hormon ACTH, ya, adrenocorticotropic hormone. Nah, nanti ini akan memancing timbulnya adrenalin dan kortisol. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan stres, maka ada kelenjar di bagian atas ginjal yang disebut adrenal gland yang akan mengeluarkan adrenalin dan kortisol. Ya. Nah, adrenalin dan kortisol ini akan menyebabkan kita bernafas lebih cepat, kemudian glikogen atau lemak nanti di tubuh kita dirubah menjadi gula, kemudian meningkatkan tekanan darah, kemudian meningkatkan heart rate kita, ya, kemudian memperlambat sistem peristaltik dari lambung, usus, kemudian ini menyebabkan kita mual, ya, terjadi mual, dan kemudian terjadi keringat, ya, pengeluaran keringat. Ini kalau kita stres. Ini sebenarnya dipengaruhi oleh hormon adrenalin dan kortisol. Nah, di beberapa penelitian kedokteran itu sebenarnya forest bathing itu atau terapi hutan itu mampu menurunkan kortisol, ya. Jadi mampu menurunkan kortisol ini sehingga nanti apa yang terjadi di tubuh kita ini terbalik, ya. Jadi kita tidak mengalami suatu stres dan ini akan membuat kita hidup lebih sehat itu karena kortisolnya yang ditahan, ya. Oke. Nah, ini ada beberapa penelitian yang sebenarnya kita lihat yang saya baca dari systematic review ini. Jadi semua penelitian itu menunjukkan bahwa kalau kita periksa, misalnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Hikmat Ramdan, bahwa nanti ada yang namanya penurunan tekanan darah, systolic blood pressure dengan diastolic blood pressure-nya turun. Jadi orang-orang yang mengikuti suatu kegiatan forest terapi itu, maka dia akan turun tekanan darah, ya. Dengan denyut jantungnya juga lebih rendah, ya. Dengan denyut jantung lebih rendah saat melihat lanskap hutan, dan kemudian penurunan denyut nadi tentu saja, kemudian denyut jantung lebih rileks saat subjek berjalan-jalan di hutan. Nah, ini sebenarnya hasil penelitian-penelitian yang sudah diungkapkan dari beberapa negara, dan di sini banyak sekali dari Jepang. Nah, kemudian untuk sistem imun, dia sebenarnya meningkatkan sistem imun. Ya, ini yang penting sekali buat kita sekarang pada zamannya COVID. Pada zamannya COVID, sebenarnya kita ini harus banyak mengikuti forest terapi hutan itu untuk meningkatkan imun kita
sehingga kita lebih kuat dalam melawan COVID. Iya, jadi sebenarnya orang Kapuas Hulu seharusnya lebih sehat daripada orang di Pontianak. Kasus di Kapuas Hulu, COVID-nya harusnya lebih rendah dari Pontianak, dan memang benar. Kalau saya lihat kasus di Kapuas Hulu lebih rendah dari Pontianak. Ya. Dan ini karena orang Kapuas Hulu rajin masuk hutan. Ya. Rajin masuk hutannya karena noreh getah. Dan ini mungkin noreh getah itu mungkin termasuk apa yang disebut oleh Pak Hikmat Ramdan tadi ya, di mana orang yang tidak pakai dia, tapi kalau noreh getah itu pakai sepatu boot dia tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Nah jadi teman-teman mungkin bisa paham kenapa mungkin kalau kita lihat kasus di Kapuas Hulu itu COVID-nya lebih rendah daripada di kota Pontianak, karena orang Kapuas Hulu ternyata lebih sering masuk hutan, terutama hutan keraton. Nah, selanjutnya, studi tentang pengaruh hutan terhadap sistem neuroendokrin. Di situ juga banyak menunjukkan sesuatu yang positif ya dalam sistem hormon endokrin. Ya. Orang yang katanya masuk ke hutan melakukan forest therapy itu kadar gula darahnya lebih rendah. Padahal gula darahnya lebih rendah. Ini bermanfaat untuk orang-orang yang menderita diabetes. Itu tadi banyak kortisol tadi ya. Karena terjadi penurunan kortisol, maka lemak itu tidak dipecah menjadi gula, ya, sehingga kadar gula darah kita lebih rendah. Nah, ini pada pengaruh terapi hutan terhadap kesehatan mental, ternyata memang semua memberikan dari penelitian-penelitian ini memberikan suatu efek yang positif kepada kesehatan mental, ya. Jadi tingkat emosional, restoratif, dan vitalisasi diamati, kemudian meningkatkan kesehatan mental. Sudah, ini semua saya baca dan saya tuliskan di sini bahwa penelitian-penelitian mereka ini membawa manfaat bagi menunjukkan bahwa forest therapy itu membawa manfaat bagi kesehatan mental. Ya. Nah, sampailah kita pada kesimpulan, itu tadi memang intinya itu adalah bahwa penurunan kadar kortisol pada orang yang melakukan forest therapy itu ya, dan itu yang menyebabkan mereka jauh lebih sehat. Ya. Nah, manfaat kesehatan yang peroleh dari terapi hutan adalah karena kombinasi aktivitas relaksasi, olahraga ringan, dan suasana terapi alami hutan. Ini kesimpulannya, terapi hutan berpotensi menjadi bentuk pengobatan pencegahan yang hemat biaya untuk semua kelompok umur dan jenis kelamin. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, terapi hutan harus dilakukan secara rutin. Ya. Jadi, saya belum membaca berapa kali dalam 1 bulan kita harus melakukan forest therapy. Itu yang belum saya baca, yang efektif untuk menurunkan misalnya tekanan darah, menurunkan gula darah, dan atau membuat kita lebih sehat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf saya mempersiapkan presentasi ini dengan sangat tergesa-gesa karena kita masih berhadapan dengan PMI yang harus ditangani di daerah perbatasan, kasus-kasus COVID yang ada di Kalbar, sehingga banyak menyita waktu Dinas Kesehatan. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya tadi adalah penurunan kortisol. Ini satu hal yang baru bagi kita orang kulit tandang. Tapi dari situ kita melihat bahwa orang Kapuas Hulu memang lebih sedikit kena positif COVID-nya, 19-nya maksud saya. Alhamdulillah hingga sekarang ini juga posisinya masih orange kalau tidak salah. Sehingga kita dalam untuk sekolah saja kita ada pertemuan tatap muka. Jadi
kondisi ini sangat baik bagi Kapuasulu. Selanjutnya kita ke panelis terakhir, yaitu dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, yaitu Ibu Dr. Indria Damayanti, MSI. Beliau bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UGM, sekaligus psikolog klinis Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Beliau menyelesaikan S1 hingga S3 di Fakultas Psikologi UGM. Kepada Ibu Dr. Indria Lasmi Damayanti, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih sekali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, apakah saya boleh minta izin untuk share screen sendiri, Bapak Ibu Panitia? Iya, baik, terima kasih. Karena mungkin ada beberapa hal yang saya mungkin perlu skip begitu ya, karena luar biasa ternyata apa yang saya persiapkan sudah tadi banyak disampaikan begitu Bapak Ibu sekalian. Cuman ini sesuatu yang menurut saya sangat menarik, dan izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ikatan Psikolog Klinis Indonesia diundang untuk ikut berpartisipasi pada kesempatan sore hari ini. Saya izin share dan mungkin saya izin untuk sedikit perkenalan ya Bapak Ibu. Ini saya dari Jogja, cukup jauh. Saya pernah ke Pontianak Bapak Ibu dan menyenangkan sekali di sana. Begitu. Iya. Mungkin beberapa yang akan saya sampaikan sebetulnya sudah disampaikan tadi oleh para pembicara yang lain seperti itu. Cuman saya izin untuk sedikit menyampaikan dulu tentang apa sih psikologi klinis ini. Psikologi klinis ini adalah salah satu keilmuan di psikologi yang secara khusus memang mempelajari dan memberikan layanan kesehatan mental dan perilaku untuk individu dan keluarga, kelompok maupun komunitas untuk mengatasi masalah atau gangguan mental, emosional, dan perilaku. Yang di dalam prakteknya memang mengintegrasikan keilmuan serta praktek di dalam mulai prevensi, promosi, sampai kurasi dan rehabilitasi. Tentunya dengan langkah-langkah assessment, diagnosis, dan juga treatment pada persoalan manusia yang luas dan kompleks. Demikian. Ya, kami ini adalah organisasi profesi tenaga kesehatan, begitu ya, psikolog klinis, dan pada saat ini jumlah kami sudah tersebar di seluruh Indonesia, sekitar ada 3.055, dan di Kalimantan Barat sudah cukup banyak. Sebetulnya saya juga mengajak Ketua IPK Wilayah Kalimantan Barat untuk berada di sini, mudah-mudahan sudah ada di dalam layar Zoom ini. Baik Ibu dan Bapak sekalian, tadi apa yang saya sudah sampaikan bahwa apa yang mau saya sampaikan sebetulnya sudah banyak sekali dibahas, dan saya terima kasih sekali. Saya kira nanti banyak diskusi yang bisa dilakukan. Nah, mungkin sebagai pengantar, memang dalam kehidupan keseharian yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan, bahwa kehidupan keseharian ini membuat otak kita bekerja lebih keras dari seharusnya, baik itu untuk mengolah informasi, untuk berpikir secara logis, untuk mengambil keputusan, belum lagi kalau kita dihadapkan pada situasi-situasi keseharian seperti macetnya lalu lintas, tadi pekerjaan, deadline, tugas-tugas yang mendesak, dan sebagainya. Sehingga banyak dorongan dan distraksi untuk melakukan berbagai hal yang membatasi waktu otak untuk beristirahat. Bahkan ketika kita mau tidur pun, otak kita masih bekerja terus, berpikir begitu ya, untuk apa yang akan kita lakukan. Sehingga sebagian besar orang mengabaikan tanda-tanda kelelahan, baik itu kelelahan fisik
maupun kelelahan secara psikis sehingga membuat dia jatuh sakit. Sakit ini juga tidak hanya sakit secara fisik tetapi juga sakit secara mental, sehingga ada beberapa risiko yang harus kita ketahui bersama atau kadang ditanggung oleh manusia. Adanya kecemasan, adanya penyakit kronis, adanya kemarahan, dan ini bisa memicu terjadinya stres dan juga depresi yang tentunya bisa mengakibatkan berbagai macam perilaku yang tidak diinginkan. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Kemudian pengalaman hidup itu memang memberikan berbagai momen, baik itu menyenangkan maupun menyedihkan. Dan ini bisa dialami oleh siapa saja dan di mana saja. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan saat kita mengalami momen-momen kita merasa gagal, mungkin merasa belum mencapai apa yang kita inginkan, mungkin merasa ada penolakan, ada kehilangan atau keinginan-keinginan yang belum bisa dicapai. Nah, untuk itu apa yang bisa kita lakukan untuk bangkit saat kita terluka tadi? Karena luka yang mendalam bisa mengakibatkan berbagai macam gangguan, baik secara psikis maupun secara fisik. Nah, saya kira ini tadi sudah banyak sekali dibahas ya, bahwa saya suka sekali dengan istilah ini, anugerah hutan untuk kesehatan masyarakat. Luar biasa ini Bapak dan Ibu dari kehutanan dan juga dari konservasi Taman Nasional ini luar biasa. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Hikmat Ramdan ya dari ITB bahwa ini merupakan bagian dari nature-based therapy yang saya kira memang ini luar biasa. Dan dengan keterhubungan orang dengan alam, terhubungan kita dengan alam, maka proses pemulihan diri ini akan menjadi lebih terbantu. Nah, ini apa sih yang bisa terjadi? Tadi Bapak Kepala Dinas juga sudah menyampaikan, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, ketika berada di alam maka otak akan mensekresi berbagai macam hormon dan juga neurotransmitter yang bisa memberikan perubahan sehingga orang bisa menjadi lebih tenang, kemudian juga bisa meredakan ketegangan. Kalau Bapak Ibu mendengar suara musik yang saya perdengarkan, terdengar nggak nggih? Dengar Ibu. Oh, terdengar? Dengar Bu, terdengar. Terdengar, walaupun itu hanya sayup-sayup, musik ini pun sebetulnya juga memberikan ketenangan dan seakan-akan memberikan orang untuk bisa meriset kembali atau melakukan pemrograman ulang terhadap apa yang dirasakan. Tetapi ini semua sebetulnya masih lebih untuk meredakan simptom-simptom yang muncul akibat tadi berbagai macam permasalahan-permasalahan psikologis dan juga kesehatan. Tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Dr. Hikmat dari ITB. Rasanya senang sekali Pak Hikmat kalau kita bisa bekerja sama untuk melakukan riset lebih lanjut. Begitu, saya sangat tertarik dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Tetapi simptom-simptom ini juga perlu untuk disertai dengan pemahaman yang lebih terhadap dinamika psikologi yang terjadi, kenapa sebuah persoalan psikologis itu muncul, sehingga tidak hanya simptomnya yang hilang, akan tetapi juga core of the problems, jadi problem yang inti yang menyebabkan munculnya simptom-simptom tadi juga bisa teratasi. Nah, saya kira ini nanti kami dari psikologi klinis dan teman-teman kami siap untuk membantu, siap untuk berkontribusi, karena ketika kita sudah masuk pada persoalan psikologis yang dalam, tentunya kita perlu memikirkan adanya psikoterapi sistematik yang perlu dilakukan, dan saya kira dengan dukungan alam yang luar biasa,
proses pemulihan atau penyembuhan ini akan menjadi lebih cepat. Tadi saya juga tertarik ketika Pak Hikmat menyatakan, ya kita bisa melihat ke kanan, ke kiri begitu ya, dengan menggoyangkan mata, dan itu ternyata membuat menjadi lebih nyaman. Ya Bapak, sekarang kita bisa melakukan secara sistematis EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing, untuk melakukan psikoterapi. Akan tetapi memang ini ada prosedur-prosedur yang perlu perlu dilalui secara profesional untuk bisa melakukan EMDR-nya secara sistematik. Dan saya kira suasana di dalam hutan gitu ya. Tapi bayangan saya ini kalau begini pinggiran hutan ya, mungkin tidak di dalam hutan betul. Ini sesuatu yang saya kira akan sangat membantu dengan oksigen yang banyak, kemudian situasi lingkungan yang mendukung. Pasti terapi-terapi psikologis ini juga akan bisa dilakukan. Pada saat ini juga terapi psikologi itu mengenal apa yang namanya residential treatment. Jadi seperti rawat inap tidak hanya untuk yang sakit fisik atau yang sudah mengalami gangguan psikiatrik berat, tetapi untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan psikologis yang belum sampai ke arah psikotik, itu pun juga bisa dilakukan dengan residential treatment. Dan saya kira ini, kalau ini bisa dilakukan bersama-sama, bekerja sama dengan program ini, saya kira akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Kapuas Hulu segera ada psikolog klinis yang ada di sana ya Bapak Bupati, karena saya mendengar dari Ketua IPK Kalbar memang masih belum ada kawan kami yang di Kapuas Hulu, tetapi untuk beberapa kabupaten lain yang ada di Kalbar saya kira memang sudah ada. Demikian. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, terhubung dengan alam tadi sudah banyak disebut ya, memang ternyata bisa menurunkan level stres, bisa melawan depresi. Tetapi menurunkan level stres belum berarti permasalahan penyebab dari stres itu sendiri sudah betul-betul terangkat. Artinya ketika orang beralih situasi dengan situasi yang memang membuat dia stressful, maka stres ini akan bisa muncul lagi. Sehingga proses healing yang sebenarnya, pemulihan psikologis yang sebenarnya bisa dilakukan di sana. Sehingga ketika orang ini kembali ke dunia nyatanya, kembali bekerja sehari-hari dengan hiruk pikuk yang luar biasa, mudah-mudahan ini sudah bisa terangkat dan dia sudah bisa lebih beradaptasi dengan situasi-situasi yang menekan dalam keseharian, seperti itu. Kemudian juga tadi sudah disampaikan meningkatkan imunitas tubuh dan kemampuan penyembuhan diri. Ya, ini memang saya kira demikian, dan juga mempercepat pemulihan pasca operasi dan kondisi sakit. Kemudian juga tadi sudah disampaikan meningkatkan sel darah untuk melawan tumor dan kanker, meningkatkan kualitas tidur dan menurunkan tekanan darah. Hanya memang pertanyaan saya, ketika orang datang ke hutan untuk melakukan tadi healing ya, forest healing atau healing terapi di sana, kan dia tidak akan selamanya tinggal di situ. Dia akan kembali pulang ke tempat asalnya, ke tempat kerjanya, sehingga apa yang didapat dari alam ini bagaimana supaya betul-betul bisa terus teraplikasikan ketika dia sudah kembali bekerja atau sudah kembali ke tempat asalnya. Ini saya kira sesuatu yang menarik untuk menjadi sebuah program lebih lanjut. Saya kira demikian Ibu dan Bapak sekalian. Dan ini tadi juga saya mencoba untuk melihat beberapa jurnal begitu ya, yang saya kira salah satunya memang tadi sudah banyak disampaikan, melakukan aktivitas yang di hutan ini dengan melibatkan komponen-komponen alam, aroma, pemandangan, ini tadi juga sudah disampaikan bagaimana ini masuknya melalui sensori kita dan indera-indera kita, dan ini memang bisa menurunkan
ketegangan-ketegangan. Kemudian juga meningkatkan kesehatan psikologis anak, karena kalau program-program ini bisa dikemas bagaimana anak bisa berinteraksi dengan orang tuanya dan bagaimana orang tuanya terlibat langsung dengan anak untuk bisa memahami hutan, juga memberikan stimulasi sensori yang luar biasa. Saya kira seperti itu. Ini tadi pengalaman-pengalaman sensori yang terapeutik itu sangat dibutuhkan baik untuk anak maupun juga orang-orang dewasa, saya kira. Dan kalau dari sisi psikologis memang pendekatan berbasis mindfulness ini akan sangat terbantu di situasi hutan maupun pendekatan-pendekatan yang cognitive based, jadi kognitif CBT. Cognitive Behavioral Therapy itu bisa dimulai dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang saya kira dengan situasi hutan akan menjadi sangat menarik seperti itu. Nah, juga ini tadi juga saya kira sudah banyak disinggung oleh Pak Hikmat ya, bahwa elemen-elemen sensori seperti penglihatan, pembauan, pendengaran, perabaan, pengecapan, dan kombinasi di antara semuanya ini akan betul-betul membuat orang menjadi lebih siap. Kalau orang dewasa menjadi lebih siap untuk mau membuka diri, memahami permasalahan-permasalahan internalnya. Karena sebetulnya tidak mudah ketika kita akan masuk pada core of the problems dari problem-problem psikologis yang biasanya berakar dari pengalaman dan peristiwa-peristiwa masa lalu. Nah, saya kira ketika sensori ini diberikan pengalaman yang menyenangkan, maka untuk mengakses pada peristiwa traumatik di masa lalu ini akan menjadi lebih smooth. Kalau diibaratkan dokter melakukan operasi pada pasien, maka risiko bleedingnya itu akan menjadi lebih kecil. Saya kira begitu. Risiko untuk terjadi kontraindikasi ataupun yang lain juga akan menjadi lebih kecil ketika secara sensori orang ini lebih nyaman. Saya kira ini maka kenapa tadi saya menyampaikan, saya kira kita bisa tidak hanya menghilangkan simptom, tetapi kita juga bisa melakukan terapi lebih dalam. Dan ini memang perlu dilakukan secara profesional oleh psikolog. Sehingga tadi masalah kecemasan dan sebagainya, well-beingness itu bisa menjadi lebih terbantu. Ada dua hal sebetulnya, kita bisa melakukan self-healing atau self-care. Itu kita bisa. Kalau ini dilakukan secara rutin, saya yakin Bapak Ibu yang sering sekali masuk hutan, kemudian bisa melakukan relaksasi, bisa melakukan hal-hal yang menyehatkan, ini stamina tubuh maupun psikisnya pasti akan jadi lebih baik karena tanpa disadari melakukan self-care. Bisa juga melakukan self-healing, akan tetapi ada hal-hal yang memang kadang memang membutuhkan bantuan secara profesional untuk betul-betul melakukan penyelesaian masalah pada gangguan-gangguan yang terjadi. Saya kira seperti ini. Saya mungkin tidak perlu untuk menceritakan lebih banyak ya, karena tadi sudah banyak juga disinggung, karena dengan forest healing ini ternyata memberikan efek yang luar biasa pada psychological well-being atau kesejahteraan psikologis, kemudian kesejahteraan fisiologis atau kesehatan fisik, dan juga kesejahteraan sosial. Saya kira ini sesuatu yang memang sangat bagus untuk dilakukan. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena saya justru berharap kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut, dan saya sangat senang seandainya kita bisa melakukan penelitian-penelitian bersama. Apresiasi yang mendalam tentunya pada Kabupaten Kapuas Hulu yang telah berhasil melestarikan lebih dari 600 hektar hutan
hujan tua begitu ya. Saya juga ini membaca di internet tentunya, dan dalam hal ini IPK Indonesia siap mendukung program hutan untuk kesehatan dan pemulihan. Dan tentu saja ada harapan sebagai orang yang tidak terlalu mengenal akan hutan. Mudah-mudahan kalau hutan ini dibuka untuk pariwisata, kelestariannya akan tetap terjaga, tidak terusak dengan datangnya orang yang terlalu banyak ke hutan. Ini mungkin harapan saya sebagai orang yang tidak terlalu banyak mengenal hutan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, Ibu, Bapak, dan sekalian. Mudah-mudahan hutan kita lestari dan ini membawa tentram dan damai untuk kita semua. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Banyak catatan sebetulnya. Ada yang unik di sini lagi, yaitu self care. Bagaimana kita bisa memelihara diri sendiri dengan sering pergi ke hutan. Kesehatan kita bisa meningkatkan imun, menurunkan stres dan seterusnya. Selanjutnya kita ke arah pertanyaan-pertanyaan. Kami panitia sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Pertama dari, mungkin apabila yang sudah terjawab, panitia bisa menyatakan bahwa itu sudah terjawab, karena beberapa diantaranya sudah dijawab di Q&A. Saya sendiri, Q&A sendiri belum tulis, tapi banyak. Pertama dari Alfius Kristinus kepada panelis, apakah kegiatan yang biasa di dalam hutan seperti pemetaan, penelitian, itu di dalam hutan sudah disebut healing forest? Ini pertanyaannya kepada Bapak Iman Ramdan. Kemudian metode biofilia yang sangat cocok bagi kita di perkotaan seperti apa? Ini dari Pak Herman di Depok. Ada dua untuk Pak Ramdan. Kemudian untuk ada dari Ibu Dokter, dan Ibu Dokter ini mungkin dari Bu Indria. Pertanyaannya, mohon izin bertanya, kira-kira butuh berapa lama healing forest agar menurunkan stres dan core problem secara psikologis? Ini pertanyaannya dari Bapak Ade Bagja dari Cagar Biosfer Cibodas. Mungkin langsung kepada Bapak Hikmat Ramdan untuk dua pertanyaan tadi. Baik, Pak Ardi, suara saya kedengaran ya? Makasih nih. Jadi tadi kalau saya sudah katakan bahwa kalau misalnya kegiatan atau aktivitas healing forest ini sebaiknya kita memiliki tujuan gitu. Jadi kalau misalnya tujuannya healing ya healing gitu. Adapun seperti misalnya kegiatan mapping atau misalnya kegiatan lain sampai kita tertidur, bisa jadi itu adalah, kalau menurut saya sih karena kita tujuannya kerja untuk melakukan mapping, ya saya kira healing daripada healing aspeknya mungkin tidak sepenuhnya gitu ya. Gitu. Jadi bisa jadi misalnya dia tertidur ketika mapping, ya habis mapping itu bukan karena healingnya, karena capek aja gitu. Jadi yang saya tegaskan tadi, jadi kalau misalnya kegiatan healing, misalnya saya masuk healing gitu, misalnya bawa HP yang nggak dapat gitu ya. Kalau misalnya ada WA terus dari grup dan lain sebagainya, gitu ya. Nah kemudian yang biofilia, ini kaitannya dengan di masalah perkotaan. Jadi sesungguhnya begini, konsep yang berkembang ini juga mungkin sekaligus menjawab dari pertanyaan tadi saya lihat di chat, yang terkait dengan apakah ini bisa dilakukan selain di hutan konservasi. Saya bilang ini bisa, itu ya. Jadi kalau lebih umum di kota pun bisa sebetulnya, gitu kan. Artinya adalah suatu ruang yang memiliki kriteria, yang memenuhi kriteria yang tadi.
suhunya sekian, kemudian sekitar 23, 24 dan sebagainya itu bisa. Asal memenuhi kriteria itu. Makanya perkembangan sekarang bahwa yang disebut dengan healing forest itu tidak hanya di hutan konservasi, tapi di ekosistem hutan atau juga bisa masuk ke dalam green space. Kayak misalnya hutan kota. Bisa jadi hutan kota itu dalam suatu waktu dan suatu lokasi tertentu dia bisa memberikan efek healing services. Itu. Tapi kalau misalnya hutan kotanya dekat pinggiran jalan yang tiba-tiba ada kendaraan bunyi knalpot seng gitu ya, yang bikin kita nggak nyaman, itu kayak kira nggak bisa ya gitu. Malah di Jepang itu sebetulnya yang dia bangun dalam healing forest bathing itu banyak juga dilakukan di wilayah-wilayah yang menurut kita itu masuknya ke hutan kota sih sebetulnya, atau taman city garden. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan juga dari Pak Ade Bagja. Saya tahun kemarin mengikuti online course di Center of Excellence di UK. Jadi salah satu yang dituliskan di situ, ketika kita mendapatkan EV healing daripada kegiatan forest forest terapi, itu antara 2 sampai 4 jam. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita beberapa kali sering, kira-kira mulai daripada 1,5 jam itu udah mulai kerasa. Gitu. Tapi di situ dikatakan maksimal adalah 2 sampai 4 jam. Gitu. Dari situ. Karena biasanya kalau kelamaan jadi ngantuk, tertidur dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus harus dilakukan. Tampaknya bahwa saya sendiri sebetulnya saya ini bukan awalnya sih blessing in disguise. Jadi saya tidak pernah melakukan kajian healing forest ini secara khusus. Tapi Allah menakdirkan saya untuk mempelajari keilmuan ini. Ketika 26 Desember 2016, saya terkena serangan jantung dan dioperasi. Sebelumnya saya kena diabetes. Kemudian kira-kira 2017 akhir, saya ada kegiatan di Palu itu Pak Ardi, selama 18 hari. Saya tinggal di pinggiran hutan di daerah tersebut dan tidak melakukan apa-apa. Tapi ternyata saya mendapatkan suatu proses recovery yang cukup baik. Gitu. Kemudian saya mengajukan riset ke ITB, dibiayai sama ITB selama 2 tahun. Jadi 2018-2019 saya melakukan riset. Risetnya itu bukan di hutan konservasi, di hutan lindung. Awalnya itu. Nah, kemudian sekarang saya kembangin juga di hutan-hutan konservasi yang dibangun oleh masyarakat. Yang kerjasama dengan masyarakat. Jadi sesungguhnya konsepnya healing forest ini, ya, pertama adalah 2 tahap tadi. Kita menentukan posisi lokasi yang sesuai. Yang kedua tadi adalah treatmentnya yang terkait dengan tadi. Apakah ini yang treatment yang terkait dengan kesehatan fisik maupun juga psikologis ya, Bu, dari Ketua IPK itu yang penting. Itu. Jadi sesungguhnya si kondisi site-nya itu akan mendorong proses-proses tadi. Proses yang mungkin prosesnya itu bisa dilakukan. Makanya saya tidak terlalu berani Bu Gama berbicara tentang masalah kesehatan karena itu bukan domain saya. Tapi saya ngerti bahwa bagaimana menentukan dari keilmuan kehutanan, lokasi ini yang membuat saya ini nyaman dari 5 sense tadi, dari 5 panca indera tadi, Bu. Nah itu, nah yang saya lakukan itu, Bu. Dan memang kemudian saya dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran Universitas Universitas Gunadarma, Bu, dan juga dari Fakultas Psikologi dengan Dr. Hendro, Bu, psikologis klinis juga. Mencoba Dr. Hendro ya Bu, itu dengan beliau saya. Ya mungkin Ibu koleganya lah gitu kan, mengembangkan diskusi dan mengembangkan konsep-konsep ini. Dan jadi saya lebih percaya diri Bu ketika teman-teman KLHK meminta ini menjadikan sebuah konsep bagaimana hutan itu supporting terkait dengan masalah kesehatan. Itu Pak Ardi ceritanya. Jadi ada cerita saya sendiri. Jadi sampai sekarang Bu, saya masih komplikasi.
Tapi untuk pengendaliannya, saya mengurangi obat Bu, karena nggak terlalu banyak komplikasi, banyak obat nggak bagus juga bagi ginjal saya. Jadi makanya saya misalnya kalau pulang ke beberapa tempat yang dicari itu hutan, 2 jam, 3 jam memainkan bagaimana sesungguhnya terapi seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita ketemu dengan yang seperti background saya ini kelihatannya ion negatifnya lumayan tinggi. Jadi itu saya nikmati betul. Cuman Pak Ardi, ketika kita melakukan healing forest, jangan kita berpikir membuat sesuatu menurut objektif atau tujuan kita selain untuk healing. Makanya waktu kemarin di Center of Excellence di UK itu ada istilah itu yang nggak bisa saya belum nemu tuh istilahnya seperti apa. Cuman istilah mereka adalah invitation by nature. Jadi seolah-olah ketika kita itu diundang dalam suatu perjamuan, dalam suatu perhelatan, jadi yang namanya among tamu itu menunjukkan, kamu harus begini gitu loh. Jadi kalau misalnya ketemu air, gimana air itu bisa kita lakukan, gitu kan, direndam gitu kan, tapi jangan lama-lama dan airnya jangan kotor. Saya biasanya lihat tuh, kalau misalnya air dari aliran sungai alur di dalam hutan itu yang bagus biasanya ada ada serangga tuh itunya kayak apa tuh Pak Ardi, kalau bahasa Bandung itu papatong apa ya? Capung. Capung itu adalah bioindikator. Nah ini juga saya kira masih ya. Ada protes dari para pemilik Taman Nasional di perairan, ada kepulauan itu dan sebagainya. Mereka kan tempatnya panas. Tapi Bapak menyatakan invitation by vegetation, invitation by release motion, Sinyalnya apa ya? invitation by water. Ini katanya bagaimana kalau di wilayah panas seperti di laut? Ya jangan dipaksain kalau panas mah. Artinya kan kriteria itu misalnya begini, kalau misalnya kita ketemu panas, ya mau nggak mau kan kita nyari suatu lingkungan yang lebih adem tuh Pak Ardi. Jadi nggak bisa, karena kemampuan manusia itu kalau misalnya terlalu panas, ya Bu kita juga sensoriknya itu nggak mendukung juga. Gitu. Itulah Pak Ardi. Jadi kalau misalnya nggak memenuhi, jangan dipaksain, turunin levelnya, gitu kan. Mau menjadi sporting atau lain sebagainya. Jadi saya lihat nih teman-teman di Kamojang tuh Pak Ardi, mereka kan wilayahnya itu nggak ada yang nggak cocok untuk healing forest, tapi tanahnya bagus, dijadiin apa Pak? Downhill biking. Itu ada satu masyarakat tuh yang di atas Kamojang itu Pak Ardi, sekarang bikin event untuk downhill biking. Nah itu kategorinya apa? Nature sport. Nature sport itu kan. Jadi jangan, artinya gini, nggak usah dipaksain harus masuk healing. Jadi bisa jadi kalau misalnya dia cocok untuk healing ya healing. Cocok misalnya untuk wilayah refreshing ya refreshing. Kalau misalnya cocok untuk visiting, ya udah visiting aja gitu. Jangan dipaksain. Gitu. Karena tadi saya sudah bilang terminologi ini harus kita pegang gitu loh, Pak. Jadi strategi untuk mengoptimalkan manfaat hutan itu banyak. Gitu. Banyak. Malah kalau misalnya healing ada di lokasinya yang biasa orang masuk ke situ, kan saya ini lagi nyoba nih. Ada satu hutan lindung di Garut tuh. Ya, yang kemarin kerjasama dengan saya tuh di itu ada 20 hektar. Waktu kalau musimnya weekend ramai, tapi ketika weekday itu sepi. Saya mau bikin program healing forest karena ada spotnya sekitar 4 hektar itu cocok untuk itu. Itu yang tadi invitation yang 5 itu bisa. Jadi nggak usah luas-luas, gitu, nggak usah luas-luas. Yang di Kuningan yang tadi contohnya itu 4 hektar. Itu 4 hektar itu. Nah, cuman yang tadi gimana kita menjualnya. Sehingga tadi ada pertanyaan tuh dari Pak Ade. Saya kan kebetulan suka nongkrong di Shinrin-yoku International Community. Jadi kalau di US itu kira-kira 25 dolar itu per 3-4 jam itu. Gitu. Jadi saya kira itu Pak Ardi yang informasi yang saya sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Ibu. Selanjutnya ke Pak Ibu Dr. Indria tentang itu berapa lama healing forest agar menurunkan stres dari psikologis. Ya, mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya Pak ya, karena suara Bapak agak terputus-putus tadi. Cukup jelas Bapak? Ya. Sebetulnya kalau dari sudut pandang psikologis itu memang sangat tergantung karena kita menganut apa yang namanya individual differences. Jadi masing-masing orang itu memang tidak sama, juga tergantung dari seberapa intensitas ataupun derajat dari gangguan atau permasalahan yang dia hadapi oleh masing-masing orang. Jadi berapa kalinya memang sangat tergantung dari kondisi orang. Kembali Bapak, kalau menurut saya ini luar biasa bagus, hanya menurunkan simptom, tetapi untuk core of the problems memang harus kita lihat lebih lanjut. Nah, kemudian tadi juga rasanya ada pertanyaan, kalau begitu mungkin bagi para petugas yang di sana, mungkin apakah perlu memahami sedikit tentang masalah psikologi kalau belum ada psikolog klinisnya. Sebetulnya kami mempunyai satu program DPA, yaitu dampingan psikologis awal, yang juga ini bisa kita latihkan pada orang-orang yang tidak punya background psikologi. Nah, ini mungkin bisa menjadi perantara. Paling tidak dipahami dinamikanya, karena orang itu juga selain tadi dengan alam sudah bisa diterima, tetapi ada hal lain yang mungkin perlu untuk dipahami dari orang tersebut. Tetapi kembali, kalau memang ingin betul-betul lepas dari permasalahannya, maka core of the problems juga harus diatasi. Saya kira itu Bapak yang bisa saya jawab. Apakah masih ada? Mohon maaf suara Bapak kurang jelas di telinga saya, Pak. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Yes, sekarang sudah lebih jelas, iya. Oke. Ini ada satu yang menaikkan tangan, raise your hand. Nah, ini Agustin Mangkon. Mungkin bisa langsung bicara. Bagus. Bisa terhubung dengan Ibu Agustin Rumah. Ibu Agustin. Iya. Mungkin rumah. Iya. Izin juga mungkin untuk berpendapat. Tadi mungkin memang ada suhu dan sebagainya yang perlu dilihat untuk yang di laut ya. Ini kan ada wilayah marine forest seperti itu misalnya. Akan tetapi kembali kalau kita mengacu pada individual differences, memang ada orang-orang yang mungkin dia merasa nyaman dengan semilirnya angin laut, dengan suhu yang memang berbeda di sana. Nah, ini juga pasti akan kembali membantu, karena kan kita masuknya memang dari senses dari orang itu supaya membuka dirinya sehingga dia bisa lebih rilis, kemudian simptom-simptomnya teratasi, dan ketika ini dilakukan secara rutin pasti akan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Untuk berapa kalinya, menurut saya kembali ini sangat individual. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih Ibu. Ini sudah 23. Mungkin ada closing statement dari Bapak Dirjen. Izin Bapak Dirjen. Izin Bapak Dirjen, apakah masih bersama kami? Baik, apabila tidak ada, closing statement dari Bapak Arif Mahmud.
Baik, terima kasih Pak Ardi. Jadi saya kira hari ini kita mendapatkan banyak informasi dan tambahan pengetahuan dari beberapa narasumber gitu ya, terkait dengan healing forest, baik dari psikologi klinis, kemudian dari aspek medis gitu ya, dan juga dari Pak Hikmat Ramdan yang sangat luar biasa saya kira ketika narasumber kita ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memanfaatkan hutan sebagaimana tadi tema kita, anugerah hutan untuk kesehatan masyarakat. Ini tema yang sangat menarik saya kira untuk bisa terus kita dorong, dan dari beberapa masukan para peserta, mereka sangat ingin segera bisa mendapatkan pedoman ya di dalam rangka pengelolaan kawasan hutan untuk healing forest ini. Sehingga saya kira saya sangat mendukung dan berharap Direktorat Jenderal KSDAE melalui Direktorat PJLHK untuk bisa segera menerbitkan peraturan dirjen tersebut sehingga bisa kita manfaatkan. Dan momen pandemi saya kira ini menjadi sangat menarik, walaupun dalam situasi pandemi kita mendapatkan inovasi-inovasi gitu ya, pencerahan untuk memanfaatkan hutan bagi proses-proses healing tadi, penyembuhan tadi. Saya kira itu dari saya Pak Ardi, dan saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para narasumber dan panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat luar biasa, termasuk juga para peserta yang hadir pada siang sampai sore hari ini, tidak beranjak dari tempatnya masing-masing sampai sore, dari Sabang sampai Merauke saya kira hadir di sini, sehingga kita mendapatkan pencerahan bersama. Saya kira itu, saya kembalikan ke Pak Ardi. Terima kasih Bapak. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita berfoto bersama. Pada seluruh peserta, kiranya bisa menyalakan kameranya masing-masing. Pada panitia, dapat mengambil gambar. Mungkin halaman pertama, silakan. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Ya, oke Pak, sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Fahri. Para peserta, selain mendapatkan materi dari para narasumber, kami sertifikat piagam penghargaan dari Bapak Bupati. Nanti akan kami kirimkan via email masing-masing. Terima kasih kepada para narasumber, para peserta yang sudah hadir hingga pukul 4.28. Ini merupakan suatu hal yang sangat baik bagi kita semua. Ilmu ini juga sangat penting bagi kita semua, terutama kita pemangku kawasan hutan. Untuk menutup acara ini, kita ikuti bersama penutupan yang akan dilakukan oleh Bapak Nandang. Kepada Pak Nandang, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Nandang. Maaf Pak Nandang, kameranya bisa difokuskan Pak di tengah Pak. Oke. Nama saya Nandang dari CSDA Kabupaten Solo. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
saya mendapat tugas dari panitia untuk menutup webinar ini. Webinar ini telah kita lakukan bersama selama hampir lebih dari 3 jam lebih. Peserta sangat antusias, sangat semangat. Dari awal sampai akhir saya catat pengurangannya hanya relatif, masih banyak membesar. Itu tandanya bahwa tema dari webinar ini cukup menarik, yaitu masalah healing forest. Jadi pada kesempatan ini saya izinkan sebelum menutup saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Kapuas Hulu yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Anda Satu yang telah berkenan hadir dan memberikan sambutan pembukaan. Juga kepada Bapak Dirjen SDA yang berkenan hadir beliau untuk menjadi pembicara utama dalam webinar. Serta tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para panelis yang telah memaparkan, telah memberi pencerahan kepada kita semua, serta yang cukup banyak dan cukup padat serta cukup menarik. Serta tidak lupa juga kami aturkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta. Peserta yang hadir terakhir pertama yang saya lihat sampai 268 orang peserta. Ini kami ucapkan banyak terima kasih telah hadir dan juga telah berpartisipasi di dalam di dalam webinar ini. Termasuk juga saya ucapkan banyak terima kasih pada panitia yang telah bekerja dalam menyiapkan webinar. Banyak hal Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak hal yang menarik dan penting tadi sudah dicatat oleh Pak Ardi dan panitia, baik dari pemaparan maupun dari diskusi maupun juga dari chatroom serta dari rekaman. Nanti ini akan dirangkum dan akan dijadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah dan kepada masyarakat semuanya dalam rangka pengelolaan jagar biosfer dan juga membuat desain healing forest di Kapuas Hulu ke depan. Selanjutnya terkait pengumuman panitia tadi disampaikan saya ulangi lagi. Jadi bahwa kepada peserta semua akan mendapat sertifikat dan penghargaan, termasuk materinya. Akhirnya saya cukup sekian penyampaian saya dan mohon maaf, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dan dengan ini maka webinar ini secara resmi saya tutup. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu menerapkan protokol 3M, protokol kesehatan 3M, memakai masker seperti Pak Adi, mencuci tangan dan menjaga jarak supaya kita semua terhindar dari pandemi COVID-19. Demikian penyampaian kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi. Terima kasih Pak Nadang yang sudah menonton acara ini. Terima kasih kepada seluruh peserta. Terima kasih kepada para panelis. Terima kasih kepada pimpinan Bapak Dirjen KSDAE, Bapak Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, pada Bapak Direktur PJLHK dan rekan-rekan yang lainnya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan workshop Healing Forest Anugerah Hutan untuk Kesehatan Masyarakat. Kami dari panitia mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.